Memang betul bahwa The Body Shop sudah exit dari Amerika dan memang the US itu adalah pasar yang cukup sulit untuk The Body Shop selama sudah cukup lama ya, sudah sekitar 10 tahun mungkin. Mereka merasa kesulitan untuk mendapat segmentasi atau positioning yang pas di situ karena The Body Shop itu kan brand Inggris ya yang sangat ikonik ya tentang activism, tentang social justice dan hal-hal seperti ini kelihatannya tidak begitu mengena gitu dengan pasar Amerika. Maka dengan pergantian kepemilikan beberapa waktu yang lalu ke namanya Aurelius, nah mereka memutuskan untuk keluar dari Amerika, maka muncullah berita bahwa The Body Shop bangkrut. Sebetulnya mereka exit dari Amerika, maka yang di US itu yang di-dissolve, tapi sebetulnya Body Shop secara perusahaan sih masih di base di UK masih oke gitu, masih baik-baik saja. Jadi exit di US market gitu ya, betul. karena inflasi yang begitu tinggi ya. Ya dan karena marketnya tidak begitu cocok juga dengan produk The Body Shop dan konsep brand. Tapi di Inggris going well, Bu? Di Inggris mereka sedang memang kena itu inflasi, apa itu namanya the cost of living crisis ya, dan juga karena politik Inggris juga tidak begitu stabil. Apa ya baik dan stabil, maka mereka putuskan untuk reduce the number of stores, untuk mengambil waktu untuk repositioning, untuk kembali melihat strength-nya apa dan akan muncul lagi dengan new brand positioning, dengan strategic planning yang lebih lanjut. Gitu. Berdiri sejak tahun 1976, tentunya The Body Shop sendiri sudah menjadi brand kecintaan para keluarga, para wanita, pria, bahkan anak-anak gitu ya untuk The Body Shop sendiri. Positioningnya saat ini melihat ada begitu banyak beauty products lain, skincare products, makeup products lainnya yang juga memegang jargon alami, memegang jargon natural product. Itu seperti apa, Bu? Karena jika kita berbicara let's say di awal-awal tahun 2000-an, obviously The Body Shop is the leading in terms of market leading. Betul. Ya, Bu, ya, karena memang belum yang banyak pertama, yang pertama early starter dan dalam hal ini belum banyak produk-produk yang mengusung jargon itu. In terms of economies of scale juga sekarang dengan teknologi makin baik dan ya industri UMKM juga semakin meningkat di seluruh dunia ya. Kita tahu ada beberapa brand yang juga ramah lingkungan dan ini semakin gencar persaingannya. Positioning saat ini Body Shop seperti apa? Jadi The Body Shop kembali lagi ke who we are and what we are. Jadi memperkuat pilar-pilar dari brand kita. Jadi yang pertama untuk alami, kalau dilihat dalam beberapa tahun yang lalu, mungkin the last 5 to 6 years, formulasi kita sudah diperbarui semua dan mengandung lebih banyak lagi natural ingredients. Dan itu sudah tertera sekarang di atas payung. Some of our products are 99% natural origin, gitu. Jadi we want to be the best in the class, gitu. Itu yang pertama, dan juga toko kita kan hijau ya, jadi so people understand that we're natural gitu. Yang kedua, we are the first international brand yang mempunyai sertifikasi vegan untuk all our formulations, gitu, untuk semua produk. Jadi ini bukan sesuatu yang mudah sebetulnya, karena untuk melakukan reformulasi untuk melakukan supaya semua itu vegan, it took us many years, gitu. Jadi Vegan Society, international organisasi ini yang memberikan logo vegan itu kepada The Body Shop. So itulah kenapa bisa dibilang kita memperkuat posisi kami sebagai one of the leaders lah in this natural space gitu. Untuk The Body Shop Indonesia sendiri seperti apa, Bu, kinerjanya? Mungkin ya sedikit historical juga, berdiri sejak tahun berapa, sudah berada di Indonesia sejak kapan dan lain-lain, dan bagaimana di 2024 ini dengan begitu baik tantangan dan juga ada sentimen dari US market harus exit. Betul. The Body Shop Indo seperti apa untuk tetap bertahan dan semakin baik lagi? Betul. Jadi kami sudah lama di Indonesia sejak 1992 yang pertama, dan memang at the start memang dari awal kita selalu memposisikan diri untuk the middle upper market, karena kan kita
our products are special dan juga banyak muatan sosialnya ya tentang equality, tentang animal testing, and so on. Nah, berjalannya waktu kita berkembang sangat pesat, sangat pesat sampai punya 150 toko di mana-mana, di segala banyak sekali kota. Nah, dengan tantangan COVID itu yang paling berat, terus terang. Dengan COVID banyak toko kita tentu saja harus tutup dan sewaktu itu memang masuklah kompetitor lokal tentu saja. Jadi brand-brand lokal yang mulai berkembang gitu dan kami sih senang aja karena pie-nya becomes bigger gitu kan. Jadi mereka mengisi kosmetik atau beauty untuk the middle and the lower because harganya kompetitor yang dari lokal tuh sekitar ya 1/3 sampai setengah lah dari harga kami gitu. Jadi, nah tapi dengan itu berkembang dan pie becomes bigger, kita juga sadar kita harus kembali lagi ke pasar yang utama yaitu the middle upper in the big metropolitan cities. Jadi kita sedang evaluate kembali lah gitu dari jaringan kami gitu, so that we become stronger dan bisa memberikan service yang semakin baik untuk customer yang core ini. Sekarang ada berapa Ibu untuk outlet? 120. 120. Tersebar di berapa kota? Mungkin lebih dari 10 kali ada. Oke, kota-kota metropolitan tadi Anda sebut. Iya, maksudnya tentu saja kita fokusnya penyebaran yang paling banyak di Jabodetabek dan juga kota-kota besar ya seperti Surabaya, Medan, Bandung, Makassar. Tapi kita juga ada di secondary cities ya seperti Munting, Jember. Oh ya? Ya menarik, masih ada Bu. juga karena ada customer kita yang loyal di situ. Dan juga sebenarnya sih kalau sudah membeli The Body Shop biasanya akan membeli lagi karena memang produknya baik. Gitu ya, Bu, ya. Dan Ibu, seberapa besar sebenarnya pasar Indonesia terhadap keseluruhan pangsa pasar The Body Shop global? Oh, kita termasuk franchisee yang besar. Jadi percentage sekarang saya nggak tahu ya karena new owners mereka belum keluarkan data, tapi kita termasuk sama India, kita nomor 1 dan nomor 2 the biggest international market untuk The Body Shop. Jadi sebenarnya menunjukkan karena India dan Indonesia ini pangsa middle dan to uppernya ini begitu besar chunk-nya, ini menunjukkan juga kontribusi kita di global The Body Shop begitu baik gitu ya. Jadi, even lebih besar dibandingkan di UK, Bu? Saat ini belum, UK masih nomor 1. Walaupun mereka tapi franchisee antara India atau Indonesia? Yang international franchise-nya kami sama India. Indonesia nomor 1, India nomor 2. Dan mungkin ya tadi kan kalau di US exit-nya itu karena ada inflasi tinggi ya Bu ya. Dan jadi ya obviously cost of goods sold juga semakin naik dan daya beli masyarakat semakin turun. Jadi memang itu udah malapetaka dari dua sisi itu gitu ya. Kalau di Indonesia tantangan terbesarnya apa Bu untuk dia beberapa tahun belakangan ini? Nomor 1 mungkin tetap the cost of living ya. Jadi daya beli masyarakat ya Bu ya? Iya, daya beli tetap, tapi mungkin tidak sedrastis di sana ya, yang meningkatnya sangat tinggi. Tapi tetap kita merasa bahwa customer juga punya consideration lah waktu membeli. Maka buat kita penting sekali bahwa customer kita mendapatkan service yang lebih. Kita punya return your bottles, kan botol-botol Body Shop bisa dikembalikan semua. Ya dapat point, we have a very good loyalty system, ada point system. Jadi ada hal-hal yang plus lah untuk pembelanja The Body Shop. Baik.